Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Beneran mau tahu? Tanya Daniel dengan mata yang mulai terbuka. Nisa menyahut, malahan sedikit memundurkan badannya. Namun Daniel malah menarik tangan sang istri, sampai tubuh Nisa menimpanya. Nisa tertegun. Daniel menatap tajam manik mata istrinya. Perlahan namun pasti, akhirnya bibir mereka berpaut. Bibir mereka makin terpaut. Daniel sengaja hanya melakukan hal itu, menanti reaksi sang istri. Daniel tak ingin kejadian waktu itu terulang. Daniel melakukannya dengan lembut, dengan hati, berharap sang istri tidak akan histeris. Nisa yang masih terkejut seolah menahan nafasnya. Daniel pun menghentikan aksinya, membiarkan istrinya untuk bernapas. "Bernapas sayang, mau sampai kapan menahan nafasmu?" tegur Daniel lembut di telinga istrinya. Nisa jadi merona, namun Daniel senang. Tak ada lagi penolakan dari Nisa, meskipun Nisa masih tampak bingung. "Aku kan gak ngerti harus apa," diri Nisa, namun makin membuat Daniel menggelora. Daniel kembali mendekatkan bibirnya dan mengulang adegan mereka tadi. Kali ini Nisa mulai merespon. Daniel sengaja tak menyentuh bukit kembar Nisa, agar Nisa tak lagi histeris. Daniel ingat betul Nisa saat itu histeris saat tangan Daniel mulai menjelajah. Daniel mencoba bermain lembut agar sang istri tidak terkejut. Tanpa pemanasan seperti kebanyakan pengantin baru, Daniel hanya bisa sebatas wajah, terus menjelajah di sekitar bibir hingga tak berani berharap lebih. Akhirnya Daniel mencoba menjebak bagian bawah istrinya dengan sangat lembut dan perlahan. Daniel pun meloloskan pakaiannya. Kini dua makhluk itu sudah polos di balik selimut. Daniel mencoba secara perlahan menembus mahkota berharga milik sang istri dengan tonggak miliknya yang sudah sekian lama menahan diri. Dengan perlahan akhirnya Daniel menembusnya, meskipun dengan sedikit pekikan kecil yang keluar dari mulut sang istri. "Au, sakit sayang," pekik kecil Nisa. "Oh, maaf sayang, aku akan pelan-pelan. Kamu tahan sedikit ya," ucap Daniel menghentikan sejenak aksinya, lalu mulai bergerilya kembali. Nisa memegang erat ujung bantal, menahan sakit saat merasa ada yang robek di bagian bawahnya. Namun demi sang suami ditahannya, sampai akhirnya rasa sakitnya semakin berkurang, digantikan rasa yang tak bisa diucap dengan kata-kata. Pagi yang dingin di Venesia berubah menjadi panas. Malam pertama terjadi bukan di malam hari. Semua tak ada yang bisa mengaturnya. Bagi Daniel, sang istri tidak histeris saja sudah cukup sebagai awal bersatunya dua tubuh dan hati. Sampai akhirnya mereka terkapar kelelahan. Beruntung Brian sangat tahu diri. Tak ada niatnya sama sekali untuk mengusik majikannya. Brian hanya mengajak Kea untuk sarapan pagi, sampai nanti jika sang bos sendiri yang menghubunginya. Setelah sarapan pun, Brian hanya jalan-jalan di sekeliling hotel. Beruntung pemandangan di sekitar hotel sangat indah. Seandainya mereka harus berhari di hotel pun tak akan menjadi masalah. Sampai akhirnya pukul 10, sang bos menghubungi Brian dan meminta Brian menghubungi layanan kamar untuk mengantar sarapan mereka. "Halo Brian, saya bisa minta tolong. Tolong pesankan sarapan saya dan Nisa. Kami akan sarapan di kamar. Nisa masih malas untuk kemana-mana. Mungkin sore nanti kita baru keliling jalan-jalan. Kalau kamu dan dia ingin berkeliling silahkan saja," tutur Daniel memberikan saran dan sedikit berbohong masalah kondisi istrinya. "Baik bos, saya akan pesankan. Tidak perlu bos, biar kami menunggu. Kalian saja siap atau bos masih butuh sesuatu? Apa Nisa tidak butuh dokter bos? Jika ya, biar saya pinta pihak hotel panggilkan," ucap Brian. "Tidak Brian, Nisa bilang dia baik-baik saja. Mungkin sebentar lagi efek mabuk udaranya hilang," Daniel beralasan dan mereka pun menutup panggilannya.
Setelah menutup panggilan, Daniel mendekati istrinya, membantu Nisa duduk untuk pergi ke kamar mandi. "Sayang, ayo mandi dulu, sebentar lagi sarapannya datang," ucap Daniel sambil membantu Nisa duduk. Begitu ingin berdiri, Nisa merasa sakit di bagian bawahnya. "Au, sakit sayang," rengek Nisa dan kembali duduk. "Sakit benar ya sayang?" tanya Daniel. Nisa hanya mengangguk. Daniel dengan gagahnya langsung saja menggendong tubuh sang istri. Nisa sampai terkejut, tak menyangka Daniel akan menggendongnya. Nisa hanya tersenyum bahagia tanpa menolak. Daniel langsung mendudukkan sang istri di dalam bathtub yang tadi memang sudah diisinya dengan air hangat. Daniel membuka sedikit tirai di kaca kamar mandi agar sang istri bisa menikmati pemandangan sambil berendam. Selesai mengurus sang istri yang mandi, Daniel kembali keluar setelah berpesan untuk memanggilnya jika sudah selesai. "Nanti panggil aku aja ya sayang kalau udah mau keluar," pesan Daniel. Nisa pun kembali mengangguk. Tak lama petugas room service datang mengantar sarapan untuk Daniel dan Nisa, dan langsung keluar setelah Daniel mengambil troli dan mendorongnya sendiri untuk masuk ke kamar. Terdengar suara pintu kamar mandi akan dibuka. Daniel bergegas mendekat karena tahu Nisa pasti akan berusaha sendiri untuk keluar tanpa memanggilnya. Dan benar saja, dengan masih menggunakan jubah mandi, Nisa hendak keluar kamar. Daniel pun langsung menggendong kembali sang istri. "Tuh kan kamu bandel, disuruh manggil malah mau keluar sendiri. Kamu tuh punya suami segegah ini dimanfaatin ke sayang," omel Daniel sambil bercanda. "Hehehe sayang nih, aku bisa sendiri kok. Lagian harus dibiasain jalan, nanti malah bikin repot kamu sendiri loh. Kemana-mana maunya digendong," ucap Nisa menimpali candaan suaminya. "Nggak apa-apa sayang, aku malah seneng kok. Nggak akan repot sama sekali untuk istriku, apapun aku lakuin," gombal Daniel. Mulai deh gombalnya keluar. "Siapa sih yang ngajarin suamiku ini? Kenapa jadi gombal begini?" ujar Nisa sambil mencubit hidung suaminya. "Nggak ada sayang, pintar sendiri aja, hehehe." Daniel pun sibuk mengambil pakaian Nisa dan membantunya mengganti jubah mandi dengan pakaian Nisa, sambil sesekali mencandai sang istri dengan sesekali menyentuh bagian yang menonjol. "Ih sayang, seneng banget ambil kesempatan. Jangan-jangan tujuan bantuannya ini ya?" celetuk Nisa sambil menutupi bagian dada dengan tangannya. "Hehehe, nggak sengaja sayang, orang kesenggol cuma dikit aja kok," kekeh Daniel melihat reaksi sang istri. "Udah aku bisa sendiri kok. Siapin aja sarapannya, kita sarapan di balkon, biar bisa lihat pemandangan. Kapan lagi lihat pemandangan sebagus itu," tunjuk Nisa keluar balkon. "Oke, siap Nyonya Bos, perintah dilaksanakan. Yang penting Nyonya senang," seluruh Daniel bisa sampai terkekeh melihat aksi suaminya. Selesai mengganti pakaian, Daniel membantu sang istri menyisir rambutnya dan kembali menggendong sang istri untuk duduk di balkon. "Aku bisa jalan sendiri sayang," ujar Nisa. "Aku pengen gendong kamu sayang," balas Daniel sambil mencandai istrinya. Mereka pun tertawa sampai akhirnya Daniel meletakkan Nisa ke kursi di balkon. "Brian dan Gea kemana sayang?" tanya Nisa. "Mereka jalan-jalan di sekitar sini, nanti sore baru kita keliling," sahut Daniel sambil menyerahkan gelas teh pada sang istri. "Sayang, nanti siang aku makan siang di kamar aja ya, biar aku masak nasi sendiri. Sayang sama yang lain makan di restoran aja nanti," terang Nisa. "Loh kok gitu, masa saya makan sendirian? Nanti biar makan siangku diantar ke kamar aja, biar bisa makan bareng kita," tolak Daniel. "Tapi nggak enak sama Gea dan Brian sayang, masa kita di kamar terus, kasihan mereka," ujar Nisa. "Ya udah, biar nanti kita makan siang di kamar bareng-bareng. Kali aja mereka juga pengen makan nasi. Nanti biar aku yang masak nasinya," saran Daniel. "Emang bisa sayang?" tanya Nisa heran. "Bisalah sayang, cuma nasi doang. Aku dulu lama tinggal di luar sendiri, dan mama juga bawain beras sama rice cooker, jadi aku masak sendiri," jelas Daniel. "Oh ya udah, makasih deh kalau gitu sayangku," ucap Nisa dengan senyum. Nisa dan Daniel
Menikmati pemandangan laguna dari balkon, Nisa berdiri dan menikmati hembusan angin. Udara yang dingin membuat Nisa sedikit menggigil. Daniel masuk ke dalam kamar dan mengambil selimut. Daniel kembali mendekati sang istri dan menyelimutinya sambil memeluk sang istri dari belakang. Suasana romantis tercipta. Daniel benar-benar bisa membuat Nisa tersenyum bahagia. "Gak nyangka kamu bisa seromantis ini sayang," ucap Nisa tulus. "Bisa dong, dulu aku bersikap jutek dan dingin, itu semua adalah sengaja, biar orang merasa segan padaku, kecuali kamu yang terus mendapatku. Padahal kamu adalah karyawan baru, tapi hal itu juga yang membuatku akhirnya menaruh hati padamu. Sekarang kamu di sini sebagai istriku dan aku akan membuatmu selalu bahagia, sampai nanti kita menua bersama," tutur Daniel sambil menciumi kepala sang istri. "Wah, suamiku romantis banget sih, bikin makin sayang." Nisa pun menghadap ke suaminya dan menatap mata Daniel, membuat Daniel tak tahan menatap bibir merah tanpa lipstik itu. Daniel pun mendekati bibir istrinya dan terjadilah ciuman romantis. Kini bibir sang istri sebagai candu untuknya. Daniel pun menggendong sang istri dan membawanya masuk ke kamar, menidurkan pelan tubuh sang istri tanpa melepas tautan bibir mereka. Kini Daniel lebih berani. Nisa pun tak lagi ada penolakan. Dilupakannya semua masa lalu agar dia bisa jadi istri yang sempurna untuk suaminya. Kembali dimulai. Daniel melepas satu persatu yang menutupi tubuh istrinya. Bak bayi baru lahir. Nisa sudah tanpa sehelai benang pun. Daniel menjelajah setiap inci bagian tubuh Nisa tanpa terlewat senang pun. Suara kecil keluar dari bibir Nisa membuat Daniel makin terbakar terus saja menjelajahi Nisa. Bukit kembar nan indah milik Nisa pun sudah berani disentuhnya. Memainkan dengan lidahnya membuat Nisa seketika mengenjang, menahan rasa yang tak lagi tertahan, seolah meminta Daniel segera melaksanakan tugas utamanya. Mereka pun bergelut, kasur mereka sudah tak berbentuk, bantal di mana-mana, selimut pun sudah tak tahu arahnya. Kini tubuh yang sudah tanpa apa-apa itu saling menyalurkan kehangatan. Di udara dingin Venesia, angin masuk lewat pintu balkon yang tak sempat ditutup. Namun bukannya kedinginan, namun keringat yang membasahi tubuh kedua insan yang sedang dimabuk asmara itu. Meski masih sedikit merasa sakit saat senjata Daniel menembus mahkotanya, Nisa malah menahan pinggul suaminya. Secara perlahan, Daniel mulai mengayunkan seolah mengikuti irama musik yang mendayu-dayu. Gerakan Daniel konsisten tanpa semakin cepat atau melambat, terus dan terus. Daniel berjuang agar sang istri mencapai puncaknya, bahkan sampai dia harus menahan agar jangan sampai dia terlebih dahulu mencapai puncak. Akhirnya, Nisa memaki kecil seolah ada sesuatu yang menyemprot keluar. Daniel mempercepat gerakan sampai akhirnya dia pun menemukan puncaknya. Dan mereka sama-sama terkulai lemas. Daniel mencium puncak kepala sang istri, bahagia campur haru. Nisa tak lagi histeris membuat Daniel bisa merasakan kenikmatan yang sesungguhnya.